Oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan ke bahasan selanjutnya, yaitu terkait dengan non-tes. Jadi, saat ini kita akan membahas salah satu instrumen untuk asesmen yang selain mengukur ke kognitif, yang tentu tidak semua hal bisa diukur, makanya harus dengan alat yang namanya non-tes. Di antaranya bisa mengukur afektif dan psikomotor. Beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mengukur afektif atau psikomotor itu bisa dengan rubrik penilaian, skala penilaian, atau penilaian sikap atau penilaian kinerja. Seperti apa kita akan lihat. Yang pertama ada macam-macam skala pada penilaian sikap, ya. Ada yang namanya skala Likert. Disusun dalam bentuk pernyataan dan diikuti biasanya 5 respon tingkatan atau juga bisa 4 respon tingkatan yang biasanya dimulai dari sangat setuju, setuju, misalnya ragu-ragu, tidak setuju atau sangat tidak setuju. Atau biasanya ragu-ragunya dihilangkan sehingga menjadi sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Ada juga skala pilihan ganda, yaitu pernyataan yang diikuti oleh sejumlah alternatif respon. Kemudian ada skala Thurston. Ini mirip dengan Likert, namun jumlah responnya lebih banyak, jadi bisa lebih dari 5, ya. Dan kemudian ada skala Gutman, berupa 3 atau 4 pernyataan yang hanya dijawab ya atau tidak saja dan pernyataan menunjukkan ke arah tingkatan. Ada lagi semantik diferensial. Ini skala yang tersusun dalam satu garis kontinum, di mana jawaban yang paling positif biasanya berada di bagian sebelah kanan, ya. Dan ada juga pengukuran minat. Seluruh skala biasanya dapat digunakan dalam pengukuran peminatan. Untuk beberapa contoh ini lebih detailnya Anda bisa cek di Google masing-masing, ya. Nah, ini contoh skala Likert. Di sini bisa 4 skala atau 5 skala dengan SS, S, TS, dan STS. Misalnya isi item pernyataannya yang pertama, saya ingin mengetahui lebih banyak tentang sistem ekskresi manusia melalui berbagai sumber. Ya, apakah sangat setuju? Setuju. Nah, ini tergantung dari respondennya sendiri. Ada skala pilihan ganda. Ya, jadi di sini ada alternatif pilihan. Misalnya dalam suatu upacara bendera, maka misalnya respondennya saya akan memilih misalnya apakah setiap peserta harus dengan hikmat, mengikuti jalannya upacara tanpa kecuali, atau peserta diperbolehkan berbicara asal dalam batasan tertentu, dalam keadaan terpaksa peserta boleh berbicara tetapi hanya dengan berbisik, dan peserta boleh berbicara asal tertib. Mungkin dalam hal ini saya akan memilih ke C mungkin ya. Dalam keadaan terpaksa peserta boleh berbicara tetapi hanya dengan berbisik. Tapi sekali lagi ini bukan tentang soal benar dan salah, tapi ini hanya ingin mengetahui suatu respon dan pendapat si responden terhadap suatu pernyataan. Seperti itu. Jadi ketika saya menjawab si C ini, yaitu karena menurut saya ini yang paling sesuai dengan saya sendiri, gitu ya. Jadi tidak ada benar dan salah sebetulnya. Kemudian mirip dengan Likert untuk yang skala Thurston ini, tapi tingkatannya jauh lebih banyak. Bahkan di sini Anda bisa lihat skalanya sampai ke 11, bisa dengan angka atau bisa dengan huruf A sampai K. Dengan yang paling kiri itu very favorable, neutral, very unfavorable. Yang artinya mungkin sangat setuju sebelah kiri, sangat tidak setuju itu sebelah ini kanannya lagi ya. Ada juga neutral di tengah-tengah. Kalau skala Gutman, ada beberapa item pernyataan yang setiap item pernyataannya ini akan menunjukkan ke lanjutannya pernyataan yang selanjutnya. Jadi berupa tingkatan yang nanti hanya dijawab dengan 2 skala ya dan tidak. Misal, saya mengizinkan anak saya bermain ke tetangga. Misalkan saya jawab ya. Tapi selanjutnya saya mengizinkan anak saya pergi kemana saja ia mau. Ya saya bisa saja menjawab tidak mungkin, kemudian lanjut lagi saya mengizinkan anak saya pergi kapan saja dan kemana saja. Di situ saya jawab juga tidak, dan anak saya bebas pergi kemana saja tanpa minta izin terlebih dahulu. Saya jawab lagi tidak. Jadi terkadang untuk skala Gutman ini diterapkan pada satu item pernyataan yang terdiri dari beberapa item, di mana setiap itemnya itu menunjukkan suatu tingkatan lanjutan, ya, hanya untuk sekedar menguji
konsistensi si pemilih atau hanya sekedar untuk bertanya pada tahapan selanjutnya. Itu ya. Nah, bagaimana aturan untuk membuat penilaian afektif? Yang pertama, harus ditentukan dulu variabel afektif apa yang akan diukur. Apakah variabel afektif tentang sikap disiplin, apakah variabel afektif tentang keaktifan, apakah variabel afektif tentang apa, karena yang namanya afektif itu tentu komponennya sangat banyak sekali. Nantinya ketika sudah ditentukan, maka akan menentukan lagi rubrik seperti apa yang harus dibuat. Dan yang kedua, tentukan jumlah item untuk setiap variabel sikap. Gunakan pernyataan positif dan negatif dalam jumlah yang sama. Jadi katakanlah dalam satu item itu mungkin ada pernyataan yang positif, misalnya nomor 1, saya lebih senang belajar lewat buku daripada mendengar penjelasan langsung. Nah, disitu kan positif ya. Saya lebih suka belajar dengan membaca buku daripada mendengarkan penjelasan secara langsung. Nah, untuk melihat konsistensi si responden terkait respon yang diberikan pada item itu, maka perlu dibuat item negatifnya. Yang letak item negatif ini tidak berdekatan dengan item yang positif. Jadi kalau item positifnya tadi misalnya di nomor 1, mungkin nanti di nomor ke-12 saya akan membuat item negatifnya, di mana isi itemnya mungkin saya lebih mudah belajar dengan mendengarkan penjelasan langsung daripada membaca buku. Nah, sebetulnya ini negatif. Mengapa disebut negatif? Karena ini lawannya dari item tadi yang nomor ini 1. Nah, jika si responden memang dia konsisten dalam mengisi si angketnya, maka nomor 1 kalau dia memang suka membaca buku dan lebih mudah, maka dia akan menjawab iya atau sangat setuju, dan harusnya di item negatifnya dia harus menjawab sangat tidak setuju. Itu menunjukkan dia konsisten. Nah, tapi kalau ternyata dua-duanya diisi dengan sangat setuju, berarti hal ini perlu ditindaklanjuti dengan teknik instrumen yang lainnya. Misalnya dengan mewawancarinya langsung hanya untuk sekedar memastikan sebetulnya yang paling Anda suka itu yang mana, apakah membaca buku atau dengan mendengarkan penjelasan langsung dan lain sebagainya. Jadi Anda harus, jika Anda ingin membuat angket sendiri, Anda harus jeli dalam merancang sebuah item negatif dan ini positifnya ya, dengan tidak terlalu memperlihatkan bahwa itu adalah kalimat negatifnya, seperti itu. Kemudian tentukan skala respon apa yang akan digunakan, yaitu tergantung nanti jenis angketnya apa. Kalau angketnya item yang pernyataannya mungkin berupa tingkatan, Anda bisa pakai misalnya Gatman, atau ketika Anda menginginkan skala respon yang jauh lebih banyak pilihannya, mungkin bisa dengan skala Thurston atau seterusnya, yaitu tinggal ditentukan saja. Kemudian berikan instruksi bagaimana cara mengerjakannya dengan jelas terkait angket ini dikerjakannya dengan cara apa. Kemudian tidak ada jawaban benar dan salah. Karena apa? Karena ini adalah non-test. Yang namanya angket hanya ingin menjaring respon atau mengukur suatu perilaku yang diperlihatkan pada saat itu, ya. Sehingga tidak ada jawaban benar dan salah sebetulnya. Oke, mungkin ada beberapa non-test yang bisa dengan angket dan juga dengan wawancara. Sebetulnya dua-duanya hal yang sama, hanya si perbedaannya kalau dengan angket tentu pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang biasanya diwawancarakan itu bisa dengan mudah ditulis langsung sehingga bisa menjaring lebih banyak responden dan mengolahnya pun bisa lebih memudahkan. Tapi kalau wawancara, si kelemahannya mungkin si pewawancaranya hanya bisa menjaring beberapa responden saja, karena bisa dibayangkan kalau kita harus mewawancara 40 responden dalam satu kelas, itu akan sangat menghabiskan waktu, tapi dengan wawancara, isi pernyataannya bisa lebih fleksibel. Kalau angket itu, tentu pernyataannya tertutup, kalau wawancara, isi pertanyaannya bisa fleksibel dan terbuka tergantung respon dari respondennya. Karena si pewawancara tentu bisa menanyakan lagi ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya tergantung dengan respon si responden. Nah, mungkin si kelebihannya di situ ya, ke arah fleksibilitasnya.
Bagaimana membuat item pernyataan pada angket agar tidak memprovokasi responden dalam memilih respon? Seperti yang saya tadi katakan, terkadang angket itu ketika diberikan ke siswa, siswa selalu mempunyai rasa tidak enak ketika ingin jujur dalam mengisi si angketnya, ya. Karena di angket ditulis nama dia lengkap, nomor induknya, dan lain sebagainya. Sehingga si guru pasti akan tahu siapa yang mengisi respon ini, dan ini. Maka siswa terkadang kalau kalimat itemnya terlalu memprovokasi, misalnya gini, saya sebagai seorang guru ingin tahu bahwa apakah siswa saya suka dengan teknik saya mengajar, maka saya akan membuat angket dan menyebarkan ke siswa untuk mengetahui responnya. Tapi ternyata isi angketnya terlalu menjurus kepada hal memprovokasi jawabannya. Misal gini, item nomor 1 adalah saya suka belajar dengan Bapak Rian Ardiansyah di kelas anatomi tumbuhan. Apakah sangat setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju? Tentu tidak ada siswa yang berani jujur menjawab sangat tidak setuju. Karena dia takut melukai perasaan si gurunya, karena namanya juga dicantumkan. Ya, jadi membuat item itu jangan terlalu memprovokasi, tapi bisa dengan teknik yang lebih lebih halus, tapi sebetulnya mengarah ke hal yang dimaksud. Misal saya ingin tahu apakah mahasiswa saya sangat suka dengan cara saya mengajari anatomi tubuhan, maka cara saya bertanya di angketnya adalah dengan adanya video pembelajaran yang direkam oleh Bapak Rian Ardiansyah, itu jauh lebih memudahkan saya dibandingkan saya harus membaca referensi lain di internet. Nah, itu item positif yang nomor 1. Saya akan membuat item negatifnya, misalnya di nomor 8 misalnya. Item negatifnya adalah setelah menonton video pembelajaran Bapak Rian Ardiansyah, saya akan semakin lebih jelas lagi jika saya menambah dengan referensi lain di internet. Nah, jika Anda menjawab sangat setuju di pernyataan yang negatifnya, berarti Anda seharusnya menjawab tidak setuju. Nah, dari situ saya bisa tahu bahwa ternyata video pembelajaran saya tidak terlalu membuat mahasiswa saya jelas dalam memahami suatu materi, karena ternyata banyak mahasiswa yang lebih suka dan lebih jelas ketika sudah mencari lagi referensi lain di internet. Jadi kan secara tidak langsung sebetulnya bertanya bahwa apakah video pembelajaran saya bisa memberikan penjelasan nggak untuk Anda. Nah, tapi kan kalau terlalu ekstrim bertanya seperti itu, tentu Anda akan sangat sungkan untuk menjawab tidak setuju misalnya, seperti itu ya. Jadi harus pintar-pintar dalam membuat pernyataan. Misalnya ini, saya sangat suka belajar dengan guru di kelas jika dibandingkan belajar di tempat bimbel. Guru menjelaskan dengan sangat tidak jelas di dalam kelas. Nah, ini namanya pernyataan yang terlalu memprovokasi. Karena siswa akan ragu untuk menjawab nomor 2 dengan sangat setuju. Ya, apalagi identitas pengerja angketnya atau respondennya ditulis dengan lengkap. Nah, itu terkait ke afektif. Ada lagi psikomotor. Kalau psikomotor, dia adalah non-tes yang berfungsi untuk mengukur penilaian kinerja. Misalnya performance. Terutama terkait hasil-hasil kerja yang berupa penampilan yang ditunjukkan. Entah dengan dia berpresentasi, entah dengan dia melakukan suatu kinerja di lab, kemampuan dia menyayat, dan seterusnya. Itu salah satu performance. Ada lagi yang namanya otentik. Otentik ini istilah lain dari penilaian alternatif. Ya, disebutnya penilaian otentik. Maka psikomotor dan afektif ini disebut sebagai penilaian otentik. Karena bisa dijadikan sebagai alternatif assessment di saat tidak dapat mengukur afektif dan psikomotor dengan asesmen kognitif saja, atau yang sebelumnya sudah kita bahas yaitu tes. Nah, penilaian psikomotor ini tentu juga harus membuat rubrik. Jadi kelompok nanti selain membuat rubrik esai, rubrik afektif, dan juga harus membuat rubrik psikomotor. Ya. Tapi kalau afektif ya rubriknya hanya sekedar seperti yang tadi saya
jelaskan, tapi untuk rubrik psikomotor bisa memungkinkan Anda membuat scoring di situ, ada gradasi mutu skornya. Dan pengukuran psikomotor bisa langsung disatukan dengan ranah kognitif. Nah, jadi ini salah satu penilaian alternatif yang sangat bermanfaat. Misalnya gini ya, saya ingin tahu apakah Anda paham dengan yang namanya sayatan melintang itu arahnya ke arah sejajar dengan sumbu atau berlawanan dengan sumbu si spesimennya. Sebetulnya kan bisa ditanyakan di tes ya. Misalnya di tes pernyataannya, si pertanyaannya adalah manakah di bawah ini gambar yang menunjukkan cara menyayat melintang yang benar. Nah, nanti A si gambarnya ini, B gambarnya ini, C gambarnya ini. Itu dengan tes. Tapi dengan psikomotor itu bisa sekaligus dilakukan dengan unjuk performance-nya dia. Jadi ketika di lab, maka saya akan menghampiri suatu kelompok mungkin dan saya meminta silahkan coba Anda bagaimana caranya menyayat melintang. Nanti kan si mahasiswa atau si responden akan melakukan sayatan yang melintang dan dari situ saya bisa melihat bahwa oh ternyata dia sudah mengerti dengan sayatan yang melintang itu seperti ini, itu, dan lain sebagainya. Atau oh ternyata dia masih belum memahami arah sayatan yang dimaksud. Jadi psikomotor ini selain bisa menilai unjuk kerja seorang responden yang ingin diukur, dia juga bisa sekaligus mengukur kognitifnya. Gitu ya. Dan tentunya tetap harus dibuat instrumen, ada instrumennya. Biasanya bisa berupa matriks yang terdiri dari beberapa aspek yang nantinya akan diukur atau di scoring. Yang terakhir, bentuk penilaiannya bisa dengan daftar cek, di checklist, atau skala penilaian. Ya. Nah, ini salah satu contoh penilaian dengan daftar checklist. Ini salah satu aspek kinerja yang akan diharapkan muncul saat praktikum di lab. Berarti ini adalah unjuk kerja performance. Penilaiannya ya, tidak, dan seterusnya ya. Seperti ini. Membawa perlengkapan praktikum, apakah iya atau tidak, dan lain sebagainya. Gitu. Sama ini juga dengan daftar checklist, dan seterusnya. Ya. Nah, nanti mungkin akan ada pertanyaan bagaimana menilai kinerja peserta didik yang tidak terdapat di dalam rubriknya, namun masih tetap dinilai dengan adil. Misalnya seperti ini ya, membersihkan meja praktikum, atau jangan yang ini deh, mana ya? Nah, mengambil bahan dengan rapih, misalnya. Kalau yang rapih berarti kan tinggal di checklist misalkan iya. Kalau yang ternyata ada responden yang membawa salah satu bahan tapi bahannya tumpah, berarti yang di checklistnya tidak. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara menilai dengan rubrik ini ketika ada seorang responden yang satu mengambil bahannya tumpah semua dan yang satu mengambil bahannya tumpah sebagian? Apakah kedua-duanya akan di checklist tidak atau yang sebagian di checklist iya? Nah, ini kan tidak adil ya kalau hanya dua skala seperti ini. Makanya dibandingkan harus dengan dua skala, maka untuk bisa menilai seorang responden atau peserta didik yang tidak ada kriterianya di dalam rubrik, tapi masih tetap dinilai dengan adil, maka cara yang paling mudah adalah tambah skalanya. Jangan hanya dua, tapi dengan skor. Ya, bisa dengan skor, bisa dengan 3, 2, 1, 0. Misalnya yang 3 membawa bahannya rapih, tidak ada yang tumpah sama sekali, itu skornya 3. Kalau yang 2 membawa bahan dan sebagian kecil dari bahan tertumpah. Kalau yang 1 membawa bahan dan sebagian besar bahannya tumpah. Bisa dibedakan kan, sebagian kecil dan sebagian ini besar. Kalau sebagian kecil ya mungkin 1 tetes, 2 tetes, tapi kalau sebagian besar mungkin bisa setengahnya. Itu yang 2. Yang 1, kalau yang 0 berarti membawa bahan dan tumpah semuanya. Nah, kalau seperti ini dengan rubrik yang sangat kontras dengan gradasi mutu yang sesuai, maka setiap responden memungkinkan untuk bisa
diberikan skor dengan kriteria yang dimunculkannya masing-masing. Gitu ya. Jadi intinya Anda harus mempertimbangkan ketika membuat rubrik afektif dan psikomotor, Anda harus mempertimbangkan kira-kira ada berapa kemungkinan yang bisa ditampilkan oleh si responden selama dilakukan pengukuran saat itu. Apakah kemungkinan yang bisa dilakukan hanya 2 saja, antara tumpah semua dan tidak sama sekali, ataukah bisa saja muncul 3 kemungkinan, maka itu akan menentukan jumlah skornya. Maka dalam satu rubrik, tidak menutup kemungkinan untuk item yang pertama skornya mungkin 4, tapi item yang kedua mungkin skornya ada 2 dan seterusnya. Jadi tidak harus 3 semua, 4 semua, tidak. Tapi tergantung prediksi kemungkinan yang muncul. Dan setiap 3, 2, 1, 0 yang namanya gradasi mutu ini, masing-masing harus terlihat perbedaannya secara kontras, tidak ambigu. Misal, terkadang yang paling sering saya temukan, seseorang itu membuat rubrik misalnya nomor 3, nomor 3 performance dilakukan dengan tepat. 2, performance dilakukan dengan kurang tepat. 1, performance dilakukan dengan agak tepat. 0, performance dilakukan dengan tidak tepat. Nah, untuk yang skor 3 dan 0, itu bisa dibedakan. Karena yang 3 dilakukan dengan tepat, yang 0 tidak dilakukan dengan tepat. Tapi yang 2 ini, yang antara skor 2 dan 1, ini tidak bisa dibedakan. Apa bedanya kurang dan agak kurang? Jadi kurang, agak, kurang tepat, agak tepat, sebagian tepat, itu agak kurang bisa dibedakan ya. Tapi kalau dari jumlah, misalkan jumlah suatu komposisi, sebagian besar, sebagian kecil, maka itu bisa dibedakan. Yang sebagian besar berarti lebih mengarah ke 100 ini persen, atau sebagian kecil lebih mengarah ke nolnya atau di bawah 50. Kan seperti itu. Tapi kalau agak kurang, sebagian kurang, nah itu tidak bisa tidak bisa dibedakan. Jadi hindari untuk membuat gradasi mutu yang masing-masing gradasinya itu tidak bisa dibedakan. Atau tidak jelas maksudnya apa. Nah, jadi Anda juga untuk bisa membuat soal, nah ini sekarang kita masuk ke bahasan ini lagi, tes ya. Saat Anda membuat instrumen assessment yang bentuknya tes, entah itu dengan selected response test, entah itu dengan constructed response test, dua-duanya harus dibuat kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal ini, yang pertama harus dilakukan adalah Anda menentukan dulu KD-nya apa, kelas berapa. Misalnya Anda mau membuat soal kelas 10. Kelas 10 materinya mau ekosistem. Nah, Anda cek ekosistem ada di KD berapa, KD 3 titik berapa, dan KD 4 titik berapa. Kemudian setelah membuat KD tentu diturunkan tujuannya apa. Nah, ini mungkin Anda bisa sambil memahami apa nanti yang dosen mata kuliah perencanaan pembelajaran ini jelaskan ya, karena ini juga seiring dengan mata kuliah perencanaan pembelajaran. Tapi tidak menutup kemungkinan Anda juga sudah paham tentang hal ini. Nah, setelah itu kalau sudah menurunkan tujuan, baru membuat tabel kisi-kisi soalnya berdasarkan tujuan yang sudah diturunkan. Kisi-kisi itu adalah gambaran atau sebaran agar soal yang Anda buat tidak asal-asalan, tapi soal yang Anda buat benar-benar bisa mencakup tujuan pembelajaran yang sudah digunakan. Nah, misalnya, saya mau membuat soal tentang komponen kimiawi sel, di mana itu ada di KD 3.1 dan 4.1. Saya lupa lagi ya, ini ada di kelas ke berapa. Nah, setelah itu nanti turunkan tujuannya. Misalnya tujuan KD 3.1 ini ya, tujuannya ini. Berarti tujuan ini tentu harus pakai kata kerja operasional yang bisa diukur. Kata kerja operasional ini mengidentifikasi, mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis, itu namanya kata kerja operasional. Ya. Tujuan ini tentu turun tidak begitu saja, tidak asal-asalan, tapi turun dari KD yang telah ditentukan. Jika siswa mencapai setiap tujuan ini, maka secara tidak langsung berarti siswa sudah mencapai KD yang diharapkan. Jadi si tujuan ini dimulai dari
tujuan yang pertama yang lebih sederhana untuk mencapai si KD-nya, dan tujuan yang kedua, kemudian tujuan ketiga dan keempat itu mulai mengarah ke KD utamanya. Jadi kalau Ibu Dea sering menganalogikan ini dengan KD membuka pintu. Jadi untuk analogi terkait pembuatan tujuan ini bisa dianalogikan, misal KD-nya adalah membuka pintu, ya. KD-nya adalah membuka pintu. Jadi tujuan yang pertama yang harus dilakukan adalah mencari kuncinya, ya. Karena pintunya terkunci, maka tujuan yang pertama adalah mencari kuncinya dulu. Tujuan yang kedua berarti memasukkan kuncinya ke lubang kunci. Dan yang ketiga berarti memutar kuncinya. Yang keempat, tujuannya kemudian memutar engsel pintunya. Dan yang terakhir, tujuannya adalah membuka pintunya. Berarti ketika semua tujuan ini tercapai secara sistematis, berarti KD-nya sudah tercapai. Itu cara menurunkan tujuan, ya. Analoginya seperti itu. Nah, jadi Anda harus bisa menurunkan tujuannya dulu dari kompetensi dasar. Baru langkah selanjutnya, setiap indikator atau tujuan, kita langsung fokus saja ke tujuan. Ketika sudah menentukan tujuan, maka satu tujuan dibuatkan soalnya. Ya, satu tujuan dibuatkan soalnya. Di sini tujuan yang pertama mengidentifikasi 3 komponen kimiawi sel setelah mengkaji literatur. Oke, berarti soalnya adalah sebutkan 3 komponen kimiawi sel. Ya. Oh ya, mohon maaf, yang pertama ini sebut indikator. Kenapa indikator? Karena yang 5 ini masih ke indikator, karena indikator ini belum ada degree dan condition. Degree dan condition ini kalau Anda ingat-ingat lagi bagaimana cara membuat tujuan, itu harus memuat ABCD. Audience, behavior, condition, dan degree. Audience-nya adalah peserta didik, behavior-nya adalah mengidentifikasi komponen kimiawi selnya, si condition-nya adalah melalui apa, D-nya adalah tingkatannya, dan dalam indikator hanya ada behavior. Nanti di tujuan tentu harus dibuat ABCD. Audiensnya adalah peserta didik, behaviornya mampu mengidentifikasi 3 komponen kimiawi sel, berarti mengidentifikasi komponen kimiawi sel ini adalah behavior. Si conditionnya adalah setelah mengkaji literatur. Jadi melalui kajian literatur diharapkan behavior ini capai, ya. Nah, degree-nya 3, sebanyak 3. Berarti nanti soalnya harus sebutkan 3 komponen kimiawi sel. Seperti itu. Tapi degree itu tidak harus 3, 4, 6. Degree itu bisa juga dengan tepat. Misalnya, peserta didik mampu menjelaskan definisi fotosintesis dengan tepat. Maka tepat di situ adalah degree. Sehingga soalnya jelaskan pengertian fotosintesis dengan tepat. Atau bisa jelaskan pengertian fotosintesis saja. Nomor soalnya ke berapa? 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu, ya. Nah, penyusunan instrumen penilaian psikomotor berdasarkan KD itu paling mudah lihat saja di 4, di KD 4. Yang KD 4 ini nanti Anda bisa lihat tuntutannya apa. Misalnya di sini tuntutan KD 4-nya adalah menyajikan model atau gambar yang dapat merepresentasikan pemahaman tentang struktur dan fungsi sel. Berarti siswa diminta membuat suatu model atau gambar yang bisa menggambarkan suatu struktur dan fungsi sel. Mungkin di anatomi tumbuhan Anda diminta membuat model 3 dimensi. Ya. Nah, sehingga indikatornya ini, ya, membuat model atau carta atau gambar tepat sesuai konsep nanti. Kemudian juga mungkin nanti model cartanya juga harus rapi, mudah dipahami, dan seterusnya. Artinya, nanti Anda setiap kelompok harus, terutama setiap kelompok di masing-masing kelas yang bertugas membuat instrumen tes dan non-tes, harus menentukan dulu materinya apa. Satu materi, ya, bisa dari kelas 10, 11, 12. Satu materi saja, berarti KD 3 dan KD 4-nya disamakan. Misalkan Anda mau materi ekosistem, kebetulan ekosistem misalnya ada di KD 3.6 misalnya, ya. Maka Anda menentukan KD 3.6 dan 4.6. Gitu, ya. Kurikulumnya tersedia di sini. Saya masih menulisnya Google Classroom, tapi tentunya nanti saya akan coba cantumkan itu di
media ini Trello ya, kurikulumnya, biar Anda bisa menentukan materi mana yang mau dipilih. Kemudian berdasarkan KD 3, nanti Anda tidak perlu membuat ini kisi-kisinya untuk yang soal tipe binary choice, multiple binary, multiple choice, matching item, short answer, essay answer. Nah, di antara A sampai A, B, D, E itu Anda tidak perlu membuat kisi-kisi karena kisi-kisinya hanya dibuatkan khusus untuk multiple choice saja dan essay item ya. Nanti buat kisi-kisinya. Khusus untuk essay item dibuat rubrik skornya. Karena essay item tidak menutup kemungkinan gradasi skor mutunya bisa bervariasi. Kalau multiple choice kan hanya 1 dan 0 saja. Nah, untuk yang non-testnya, berdasarkan KD yang telah dibuat, nanti buatkan penilaian berikut. Contoh penilaian, jadi untuk yang non-test tadi, untuk penilaian afektif, Anda bisa memilih 1 dari ke-6 contoh yang sudah saya sajikan lengkap dengan rubriknya. Dipilih saja 1 ya. Kalau penilaian psikomotor, nanti lengkap dengan rubriknya. Psikomotornya tentu ditentukan dari KD 4, tapi tidak menutup kemungkinan dari KD 3 juga bisa dibuatkan psikomotornya. Tapi biasanya KD 4 yang lebih mudah dibuatkan psikomotornya. Seperti itu ya, ini tugas untuk kelompok pada pertemuan selanjutnya. Ya, pada pertemuan kedua. Setelah pertemuan diskusi materi. Seperti itu. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini referensi untuk bahasan hari ini. Anda bisa lihat ke ini Popam atau bisa diklik link kedua ini untuk sebagai bahan referensi Anda dalam membuat produknya atau memahami materi ini. Itu ya, mungkin untuk video kali ini penjelasannya cukup sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis pertanyaannya dan kita akan bahas dan diskusi bersama pada pertemuan Zoom selanjutnya. Itu saja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.